Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki lihat hati,
Shalom semuanya. Pak Jos lagi sibuk kali ya? Shalom Pak dan semua sahabat. Iya, shalom Pak Titius. Ada Bu Rini ya? Shalom Bu Gebat, Bu Eni Pratiningsi, Bu Edi, Bu Alina. Ya, tadi saya tungguin, mungkin Pak Jos lagi sibuk, kita tungguin aja. Ya, tadi saya udah nyanyi lagu kita. Lagu kita itu ya, selidiki aku, gitu ya? Iya bukan? Iya. Oke, ya. Tadi saya udah nyanyikan satu putaran. Ya, langsung kita mulai ya. Karena sudah mulai rasa ingin menyembah. Oke. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dari awal itu, selidiki aku, katakan sama Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ayo semuanya kita fokus sama Tuhan. Ya, kita contoh video penyembahan yang saya sudah bagikan. Seperti itulah caranya menyembah. Kita datang pribadi dengan pribadi kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia, membawa pujian yang terbaik yang keluar dari hati kita. Dan kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau katakan dengan tulus, bukan sekedar menyanyikan lirik, tetapi kita berkata-kata seperti ngomong sama Tuhan, supaya Tuhan selidiki hati kita. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada
tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia, kami mau setia menantikan Engkau, kami mau setia bersekutu dengan Engkau, setia menyembahmu selalu ya Tuhan. Haleluya, kami mau setia melayani Engkau, kami mau setia melakukan kehendak-Mu. Oh, sampai Engkau datang dan Engkau menemukan kami tetap setia. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Dimanapun kita berada, kita mau teduhkan hati kita, karena kita tahu setiap persekutuan di dalam nama Yesus ada Tuhan di tengah-tengahnya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang hidup selama-lamanya. Engkau hidup di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus menopang kami. Kami memang melakukan bagian kami, tetapi sungguh kekuatan itu datang daripada Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih karena Engkau setia menopang kami. Terima kasih karena Engkau setia memegang tangan kami. Kami mau terus bangkitkan iman kami, bahwa Engkau akan terus memegang tangan kami sampai akhir hidup kami. Engkau setia memberikan kami kekuatan sampai kami menyelesaikan pertandingan iman yang diperuntukkan atas setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Oh, thank you Lord for your loving kindness. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih for everything. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh, segarkan Tuhan, segarkan roh kami ketika kami berkumpul, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami bermazmur, ketika kami bersekutu pada malam hari ini. Kami berdoa supaya Engkau menyegarkan jiwa kami, Engkau membangkitkan semangat kami, menyalakan kembali roh kami ya Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya api itu tetap menyala, supaya pelita itu tetap menyala. Karena itu yang Kau tentukan dari awal ya Tuhan, supaya api itu jangan sampai padam ya Tuhan. Biar kami tetap menyala-nyala ya Tuhan, untuk mengikut Engkau, untuk menyembah-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan dalam seluruh nafas kami ya Tuhan. Thank you Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia di dalam roh. Oh, karana masandara. Oh, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
karara bara 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 shigiri bara bara bara. Oh karara bara 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 shigiri bara bara bara. Karara bara shigiri bara 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 shigiri. Oh karara bara 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 shigiri bara bara bara. Oh karara bara 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 shigiri.
buat hari yang kau beri, tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Besar setia, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Thank you Lord. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau berikan ya. Kami percaya Engkau setia. Setiap perkumpulan yang dilakukan di dalam dunia ini, di dalam nama-Mu, Engkau hadir di situ, di tengah-tengah mereka. Kami mengucap syukur. Sekalipun Engkau Allah yang mulia, tetapi Engkau bersedia datang di tengah-tengah umat-Mu yang Kau kasih. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan, kami percaya ya Tuhan, Engkau bertahta di atasnya, dan kiranya Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan yang kami naikkan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan Engkau berkenan atasnya, dan Engkau memberkati kehidupan kami, manusia roh kami ya Tuhan. Dan kami semakin hari semakin jatuh cinta kepada-Mu, semakin berapi-api, semakin sungguh-sungguh ya Tuhan dalam melanjutkan pertandingan iman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Bu Alina, terima kasih untuk Bu Rini, terima kasih untuk Pak Octavianus ya Tuhan. Terima kasih untuk Bu Gemma, terima kasih untuk Bu Edi, Ibu Eni Pratiningsi, Ibu untuk Pak Titius ya Tuhan, juga Pak George ya Tuhan. Terima kasih untuk mereka memberikan waktu mereka bersekutu bersama-sama. Aku berdoa ya Tuhan secara khusus pada mereka. Tuhan, terima kasih untuk konfirmasi demi konfirmasi. Engkau pakai orang dengan berbagai karunia. Ada mereka yang Tuhan berikan penglihatan. Ada orang yang Engkau berikan visi. Ada orang yang Engkau berikan mimpi. Dan semuanya sekalipun di berbagai belahan dunia yang berbeda, mengungkapkan pesan yang sama. Mereka yang hancur hatinya ketika mendapatkan penglihatan visi dan mimpi daripada Engkau. Betapa ya Tuhan, hanya sedikit saja dari orang-orang Kristen di muka bumi ini yang memang memiliki pelita di dalam hatinya. Dan aku berdoa untuk mereka ini ya Tuhan, sebagaimana Engkau perlihatkan di dalam mimpi yang tidak bisa dibantah,
hanya hitungan jari mereka yang benar-benar memiliki api itu di dalam diri mereka. Ada terang yang sebagai refleksi daripada api yang terus menyala di dalam diri mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka juga mengalami urgensi, mengalami dan memahami keterdesakan bahwa Tuhan, hari-hari ini kami harus benar-benar menjaga api itu, memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Tuhan Yesus, supaya kami sekalian menjadi bagian daripada orang-orang yang tetap bijaksana ya Tuhan dalam menjalankan kerohanian kami, menjaga nyala api itu, tidak membiarkannya go out, tidak membiarkan padam Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah akan datang segera. Dan banyak orang, tidak hanya 1-2 orang yang mengkonfirmasi lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat nubuatan ya Tuhan, lewat lewat visi. Engkau sudah katakan bahwa 80% orang Kristen di muka bumi ini, mereka hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dan kalau kami tetap berdiri hari ini, seperti yang tadi aku doakan ya Tuhan, bahwa bukan karena kekuatan kami, tetapi kami harus memiliki kerendahan hati untuk bekerja sama, untuk mencari Engkau, dan Engkau yang bersedia memberikan kekuatan kepada kami, supaya mereka terus setia. Karena dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketekunan. Kami didapati setia berdoa, setia merenungkan firman, setia hidup dalam kebenaran, sampai Tuhan dapati kami tetap setia. Dan Kau katakan good job, dan Kau akan bawa kami di dalam kekekalan. Karena tempat kami sejatinya bukan di bumi ini, tetapi di surga yang sudah Engkau siapkan dalam kehidupan kami. Buka mata kami lebih lagi, mata rohani kami lebih lagi ya Tuhan, untuk melihat perkara-perkara rohani, untuk melihat, to see the Lord through our faith, untuk melihat Tuhan dengan iman kami, untuk melihat surga by faith, bahwa surga itu ada, dan Engkau sudah siapkan itu bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang hidup dalam kehendak-Mu. Thank you Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran, terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan doa-doa ya Tuhan, kami juga mau saya juga akan memberikan mereka sedikit motivasi yang sederhana untuk mereka terus berjaga-jaga, untuk mereka memandang berbeda daripada kebanyakan orang di dunia ini ya Tuhan. Engkau yang membuka telinga kami, buka telinga rohani kami, pikiran kami, supaya pada malam hari ini kami diteguhkan untuk kami kemudian 1 minggu ke depan berlari dan selalu memfokuskan diri kami dengan Engkau. Go deeper and come up higher. Lebih dalam lagi, lebih lagi ya Tuhan, mencari Engkau. Sebab sesungguhnya firman-Mu berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab tidak Engkau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan, sebab tidak berkekurangan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bahkan orang yang mencari Engkau mengerti segala sesuatu. Thank you Tuhan, ini yang lebih berharga. Perkara rohani inilah yang paling berharga, inilah yang sifatnya kekal. Tuhan, kami mau setia, kuatkan setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan pertemuan doa ini sampai akhirnya. Roh Kudus yang ambil alih, pengurapan-Mu Tuhan, hikmat-hikmat-Mu mengalir. Dan ketika kami melakukan doa ini, kami dapatkan sesuatu yang ilahi,
yang menyuntik kerohanian kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya. Cukup jelas ya suara saya ya? Ya. Oke, pertama sebelum saya masuk pada sharing, sebetulnya cuma sharing ringan. Saya mau ini sama Pak Jos. Sorry tadi saya akhirnya memulai Pak Jos karena dari awal saya lihat Pak Jos ini sangat disiplin memulainya itu pas jam 8 teng gitu ya. Ini udah lewat 4 menit tadi ya. Saya pikir mungkin Pak Jos. Pak, tadi saya handphone saya lowbat Pak. Oh iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi saya pikir saya udah mulai karena sekitar 10 menitan di awal saya sudah udah penyembahan dulu kan. Nah oke, jadi itu untuk Pak Jos. Nah saya mau sampaikan kepada kita cuma motivasi sederhana ya. Yang pertama, kita yang berteman dengan saya di akun pribadi ya, di Facebook ya, lihat saya bagikan, dan itu bukan kali pertama ya, bagaimana wanita itu merasakan kesesakan yang dalam, dan itu nggak dibuat-buat. Ketika Tuhan perlihatkan dia hanya ya berarti 20% ya. Kalau 80% orang Kristen itu sebetulnya nggak sungguh-sungguh. Berarti 20%, hanya 20% yang benar-benar mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan itu udah yang kesekian kali dari orang yang berbeda yang mengkonfirmasi bahwa memang ya orang yang bersungguh-sungguh sama Tuhan itu adalah sedikit, dan itu tidak akan pernah melawan kebenaran firman Tuhan yang di Alkitab kita. Kurang lebih 2-3 hari yang lalu lah, saya tetap juga mau belajar ya, mau tanya Tuhan gitu ya, Tuhan apa ya yang salah ya di dalam pelayanan, maksudnya itu apa yang masih saya perlu perbaiki ya, apa yang masih perlu saya perbaiki, karena saya punya kerinduan lebih banyak orang yang seperti yang Tuhan mau, siap untuk pengangkatan gitu ya, siap untuk diselamatkan, hidupnya diubahkan gitu ya. Nah, dan seperti kesekian kalinya ya di dalam kesaksian saya pribadi, ataupun kita atau orang-orang yang kita dengarkan gitu ya, cara Tuhan berbicara itu banyak, terutama lewat firman atau lewat kejadian atau lewat video yang pertama harus seturut dengan firman Tuhan, dan Dia tahu, Dia menciptakan kita, Dia tahu cara berbicara yang paling tepat kepada kita. Nah, jadi lewat video itu kenapa saya bagi? Nah, itu berkali-kali dari awal kan memang firman Tuhan itu udah sangat masuk di dalam hati saya. Untuk saya tidak putus asa untuk menjalankan pelayanan yang udah mau 10 tahun di Mei nanti gitu ya. Dulu banyak yang baca Alkitab, tapi banyak yang undur, banyak yang gak setia, ada macam-macam ya. Sahabat-sahabat lama tahu bagaimana kasus mereka gitu ya. Tetapi semua itu firman itu harus digenapi. Dan akhirnya hati saya itu terhibur. Dan memang di dalam kadang-kadang ya ketika pikiran kita kalut, fokus mau tanya Tuhan gitu ya, kenapa ya Tuhan, apa yang harus saya perbaiki lagi ya. Dan saya selalu di dalam lubuk hati saya ini dengan clear katakan bahwa apa yang kamu lakukan itu benar, karena Tuhan mau kalau kekristenan itu bukan sekedar ke gereja ya, play church ya, cuman bermain-main dalam kekristenan, apalagi cuman KTP, tetapi adanya perubahan hidup. Nah, itu yang selalu saya perjuangkan gitu ya. Dan saya menikmati manis buahnya walaupun tidak banyak, karena lebih baik beberapa orang, sedikit orang, tapi kemudian mereka bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka mau murni di hadapan Tuhan, mereka mau berubah. Itu lebih menyukakan hati Tuhan daripada kelihatannya jemaatnya banyak, atau dia kelihatannya
kelihatannya seperti orang yang Kristen fanatik, tapi nggak ada perubahan hidup. Bukan itu yang Tuhan cari, gitu ya. Jadi lewat 2-3 hari yang lalu saya katakan, saya bertanya, Tuhan apa yang saya perbaiki lagi, dan jawaban sebetulnya lewat mimpi Tuhan udah kasih tahu kan, udah perlihatkan, dan itu mimpi itu nggak pernah bisa dibuat skenarionya. Dan Yesus sudah tunjukkan saya bahwa ketika saya dibawa ke 3 tempat, satu yang agak gede, dan ketika saya mengingatkan mereka untuk kedatangan Tuhan, hanya hitungan jari yang mereka punya telinga. Dan itu bukan hanya saya yang dapatkan, yang di akun pribadi, bahkan dari dulu pun kesaksian kita tahu. Tuhan perlihatkan pada orang yang sedang beribadah di gereja yang gerejanya mega church, yang seperti stadium, tapi Tuhan bilang sama dia, hanya 20% di tempat ini yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka bisa menyanyi pujian kepada saya, tetapi hatinya ya tidak kepada Tuhan. Bahkan hidupnya ketika di gereja, ketika dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan ketika di gereja. Nah, jadi saya mau katakan pada kita bahwa berjuang untuk menjadi bagian yang terkecil itu. Nah, begini, kalau kita mau sungguh-sungguh ya, kalau kita mau renang misalnya, berenang. Kalau mau berenang, cukup sekalian, mandi sekalian, jangan tanggung gitu ya. Jangan berada di tengah-tengah. Tuhan gak mau kita berada di tengah-tengah yang suam-suam kuku. Tuhan mau kita benar-benar panas ya. Juga di akun pribadi saya bagikan Franklin Jentesan ya namanya. Dia juga mendapatkan pengertian yang sama dengan saya yang dari dulu-dulu. Ya, dari dulu-dulu kalau perhatikan motivasi saya kepada kita, api itu yang di perjanjian lama itu melambangkan api di dalam kerohanian kita itu harus tetap nyala. Gak boleh padam hidup, apalagi padam. Jadi boleh Kristen tapi dia nggak benar-benar bersungguh-sungguh gitu loh. Gak mau berapi-api sama Tuhan. Jadi cuma setengah-setengah. Dan Tuhan bilang itu akan dimuntahkan karena Tuhan akan laksanakan firman-Nya itu. Nah, jadi saya mau kasih tahu sama kita, jangan cuma kelihatannya ke gereja berdoa suka konten rohani tapi gak benar-benar mencelupkan diri gitu ya. Itu sangat disayangkan. Nah, kalau sekalian kita mau sungguh-sungguh prepare hidup kita di akhir zaman ini, bersungguh-sungguhlah karena Tuhan cari yang benar-benar bersungguh-sungguh itu, bersemangat gitu ya. Iya, tempoh hari saya udah singgung sedikit ya bagaimana waktu beberapa minggu yang lalu kesehatan saya sedikit drop gitu ya. Nah, ternyata lewat itu semua saya banyak hal yang Tuhan ajarkan, kapasitas untuk bersyukur, kemudian ketika yang ini udah pulih, tambah lagi ucapan syukur, dan lewat itu memaksa saya untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kalau kehidupan saya setiap hari adalah kalau tidak sedang ada dorongan untuk 3 kali misalnya berpuasa straight langsung ya mungkin cuma setengah hari, tapi mulai dari bangun karena saya kan memang udah fokus melayani. Tentu nggak aplikasinya ini nggak tentu sama untuk kita, tetapi nanti disesuaikan saja masing-masing. Tetapi saya udah komitmen lewat ini, dan bahkan Roh Kudus membuat saya mengerti bahwa firman itu berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang saya tahu Tuhan mau menarik saya lewat ini, akhirnya kan saya lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan, menarik saya untuk semakin benar-benar di dalam hadirat Tuhan, bukan cuma seperti yang saya biasa lakukan sekalipun bagi saya itu udah maksimal gitu ya. Tapi lebih lagi, jadi dari pagi itu udah komitmen saya, ada yang puasa sampai sore atau sampai setengah hari. Benar-benar saya malah nggak intermittent fasting gitu ya, hanya sesekali kalau saya butuh ada kegiatan pagi gitu ya. Saya cari Tuhan, apalagi mendengarkan
kompilasi pujian penyembahan dari GMS itu benar-benar saya memberkati. Kayak tadi saja, saya mau rumah penuh dengan hadirat Tuhan. Jadi ketika makan, tiba-tiba saya nggak tahan dengan hadirat Tuhan, saya angkat tangan, saya bisa lagi beraktivitas di dalam rumah, saya berlutut, saya menyembah Tuhan, dan saya nggak mau keluar dari dalam hadirat Tuhan. Ya, itu kehidupan saya. Jadi malam misalnya kayak kita habis doa gitu ya, istirahat sampai nanti doa lagi pagi, habis itu kan lanjut tidur lagi, bangun bahasa roh lagi, terus merenungkan firman. Saya justru perbanyak merenungkan firman sekarang, karena dulu udah banyak baca firman tapi kayaknya lag di dalam perenungan. Sekarang saya lebih banyak merenungkan firman Tuhan, membangkitkan iman saya harus percaya sama Tuhan, dan pujian penyembahan. Nah, itulah yang membuat kerohanian saya bersemangat sekarang, dan itu yang cara membuat api itu tetap menyala. Nah, kalau kita berbicara jasmani, katakan ya kan berhubungan dengan mungkin olahraga, tidur, kemudian makanan. Tapi kalau kita berbicara tentang kerohanian, makanya kita supaya kerohanian itu sehat, kuat, nyala, berarti kita berbicara kerohanian. Apa di dalamnya? Membaca firman, merenungkan firman, memuji Tuhan, berpuasa, berbahasa roh. Nah, kalau itu dimaksimalkan, maka dapatlah hasil dari kerohanian yang maksimal. Dan saya betul-betul, jadi malam kan benar-benar tidur, hanya jeda-jeda pujian penyembahan, terus lanjut lagi bahasa roh sampai jam 12 baru saya buka dengan minum kalau cuman puasa setengah hari. Dan sepanjang pagi itu saya berbahasa roh, dan saya berbahasa rohnya itu lebih kuat lagi, lebih lama lagi, lebih daya tahannya lebih lagi. Karena apa? Karena kita kan sebetulnya manusia rohnya. Kalau kita manusia rohnya kuat, pasti akan mengontrol daging kita. Nah, orang yang banyak berbahasa roh itu membangun dirinya. Berarti saya recharge-nya itu lebih lama, dan saya menjalankan kehidupan menjadi enteng, karena saya tahu kedekatan yang lebih erat sama Tuhan setiap hari. Nah, itu cara untuk menyalakan api itu. Itu yang Tuhan katakan di Perjanjian Lama. Api itu harus nyala. Ada korban pagi, ada korban petang. Ya, Franklin Jensen juga bilang itu api penting. It's essential. Itu mutlak. Jadi kalau Tuhan nggak dapatin api di dalam diri seseorang, makanya kan Tuhan sampai perintahkan. Itu kan lambang-lambangnya dari dulu kita nggak ngerti. Ternyata dalam perjalanan Tuhan punya pesan dari semua itu begitu sempurna. Tuhan mau nyala semangat yang berapi-api itu kepada Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Gak menjadi fokus untuk tentang apa yang menjadi kekurangan kita, doa-doa kita. Hati kita menyembah, dan ketika kita menyembah, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menunggu janji kita, menunggu janji Tuhan, jawaban doa kita, gitu ya. Bahkan kalaupun ada masalah kesehatan, itu menjadi sangat ringan, karena kita tahu kita menanggungnya bersama dengan Tuhan. Nah, yang seperti itu yang Tuhan cari. Nah, bagaimana untuk supaya seperti orang yang saya lihat dalam mimpi itu, hanya sedikit orang, supaya api itu menyala, supaya bagian daripada apa yang dikatakan oleh seorang wanita itu, sungguh-sungguh bertobat. Jadi jangan sampai, saya khawatir, jangan sampai ada orang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, dalam tanda kutip memanfaatin Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tolong dia dalam permasalahannya. Padahal dia nggak tahu rumusnya. Senangin hati Tuhan dulu, cari Tuhan dulu, cari Tuhan dengan hati yang murni, maka Tuhan akan menolong pastinya. Tuhan memberkati, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan, tidak kekurangan orang yang mencari Engkau. Saya melihat itu dalam kehidupan saya. Ketika saya benar-benar alokasikan, ya kemarin saya udah bagikan, ketika kita mengutamakan Tuhan, itu mungkin dalam jumlah kuantitinya ya, dalam mungkin juga kita cari di awal hari kita, tapi juga mengutamakan Tuhan lebih banyak waktu. Saya bahkan bayangin aja kalau dari sore, dari siang gitu ya, kemudian saya makan, minum, kemudian beraktivitas gitu ya sampai sore, begitu efektifnya. Hanya boleh dikatakan ya, saya benar-benar batasin yang scroll media sosial gitu ya, hanya beberapa jam saja.
kurang lebih 8 jam udah tidur alokasinya, kemudian masuk dalam rohani, saya banyak menyembah, saya berbahasa roh, saya juga bersyafaat pada saat penyembahan gitu ya. Itu membuat api itu ada di sini. Nah, seperti ini, seperti saya kondisi sekarang yang saya pertahankan dan ini tidak boleh hilang. Inilah yang saya harus ketemu dengan Tuhan nanti dalam kondisi seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Bukan kemudian ikut doa atau mungkin ikut orang rajin ke gereja atau pelayan atau apalah gitu ya. Mau dapat untung. Percayalah ada banyak orang seperti itu karena dia mau kelepasan. Padahal harusnya jangan. Jangan seperti itu. Kita mau menyembah Tuhan karena kita tahu kita diselamatkan untuk menyembah Dia, untuk mengasihi Dia. Kalau kita benar-benar sungguh menyembah Dia, kita mau rasakan damai sejahteranya kita akan berjalan dengan kekuatan Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan pada kita, jadilah bagian itu. Firman tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak akan pernah melangkah keluar dari firman yang sudah kita baca, yang sudah menjadi kebenaran, bahwa kalau Tuhan katakan bahwa hanya sedikit saja yang diselamatkan, itu bukan karena maunya Tuhan, tapi itu kegenapan yang Tuhan sudah jauh lihat. Ya seperti ini, hal-hal apa ya yang membuat orang yang kemudian menjadi bagian dari menjadi bagian dari yang kelompok besar itu? Ya itu ketidaksetiaan. Mungkin meninggalkan Yesus karena berbagai alasan gitu ya. Dan juga yang seperti ini tidak menjaga apinya, tidak memilih untuk tidak membayar harga gitu ya. Lebih memilih kenyamanannya. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita, kalau mau sekalian sungguh-sungguhlah bagi waktu sama Tuhan. Tadi kan saya udah bilang kalau saya memang banyak waktu, jadi saya alokasikan. Itu udah komitmen saya cari Tuhan banyak-banyak karena saya mau hidup tetap benar terhubung sama Tuhan, benar-benar lock in His presence, benar-benar terkurung di dalam hadiratnya. Saya nggak mau lagi mencemarkan hidup saya. Saya hanya mau untuk apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sampai itu digenapi dalam panggilan saya. Saya mau tetap jaga hidup saya, api itu. Saya berkenan tapi menikmati hadirat Tuhan. Itu yang membuat saya nggak terlalu takut, tidak menjadi khawatir akan hidup ini. Karena saya tahu, tadi saya nggak bagikan, tapi saya ada lihat tadi video dibagikan orang, teman di Facebook gitu ya. Dia dibagikan penglihatan anak kecil. Tuhan bilang, di bumi ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Ya, tempat kita yang sesungguhnya itu di surga. Nah, kita kalau sudah dibukakan mata rohani kita nggak berfokus sama masalah yang ada di bumi ini. Ya memang kita harus pikirkan, tapi kita nggak boleh dikalahkan oleh keadaan yang kita hadapi sekarang, gitu ya. Nah, jadi tetaplah menjadi bagian daripada yang sedikit itu. Ketika saya bagikan itu yang di akun pribadi itu menjadi jawaban dari pertanyaan saya sama Tuhan, dan saya kemudian sadar, oh iya, Tuhan juga sudah kasih tahu di dalam mimpi, memang hanya sedikit dan itu nggak pernah bertentangan sama firman Tuhan. Nah, jadilah orang yang bersungguh-sungguh, dan mudah diajar. Saya mengucap syukur kayak orang yang kita layani di sini juga udah mulai ada yang mau berpuasa, begitu mudahnya diajar gitu ya. Kita lagi doakan dia supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Karena itu penting. Nah, saya juga tetap singgung bahwa kepenuhan Roh Kudus itu juga esensi, itu mutlak. Karena apa? Ya, puasa dulu. Yesus yang sempurna itu, ngapain sih harus pakai puasa kalau itu nggak penting? Dia puasa karena itu penting. Nah juga Paulus banyak kali dia kan katanya berpuasa. Daud pun banyak kali berpuasa. Nah, saya katakan pada kita sesuaikan. Jangan sampai tertuduh ya. Tapi saya tetap minta minimal 1 kali dalam seminggu. Kalau nggak bisa sampai sore, entah setengah hari. Khususkan waktu untuk recharge ya. Kemarin saya sudah cerita tentang Bu Rini. Nah, Bu Gebat juga tetap berpuasa. Cuman karena disesuaikan dengan aktivitasnya, jadi nggak selalu ikutin jadwal puasa yang di pertemuan doa ya. Nggak apa-apa, tetap diambil puasa sesuai dengan waktu masing-masing. Itu perlu, itu esensi. Dan juga berbahasa roh ya. Nah, saya mau menyinggung tentang pujian penyembahan itu ya.
tadi kan saya sudah katakan, kalau akhir-akhir ini saya merasa untuk variasi memutar kompilasi, bukan cuma kompilasi, tapi worship night per setiap sesinya juga saya putar gitu ya. Bahkan yang terbaik saya simpan, nanti saya bagikan juga ke kita. Saya benar-benar nikmati hadirat Tuhan berjam-jam. Bahkan kalau udah puasa sampai jam 12 itu yang tadi saya bilang, ternyata bukan sampai di situ. Tapi karena udah dicas manusia rohaninya, dari siang sampai sore sampai malam terus ingin menyembah Tuhan, ingin terus berbahasa roh, berdoa, selalu ingin dekat sama Tuhan, gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke salah seorang yang kita layani di kota Jambi ya, yang saya minta sama dia, kamu harus berpuasa, itu penting untuk pertumbuhan rohani. Dia udah mulai berpuasa gitu ya. Nah, saya udah contohkan sama kita ya, bagaimana saya itu memulai ya. Tuhan tuh lihat respon kita. Ketika kita respon kita, Tuhan aku mau alokasikan dari pagi sampai siang menyembah, mencari Tuhan. Nah, dia datang dalam kehidupan saya. Nah, kalau saya udah bagikan, misalnya pujian penyembahan itu ya, itu selain supaya para sahabat putar di rumah sebanyak mungkin gitu ya, saya mau tekankan, seperti itulah caranya menyembah Tuhan. Ya, dulu juga saya ketika di gereja lama sebelum bertobat, begitu susahnya bermazmur bagi Tuhan. Nah, banyak sekali bahkan di gereja karismatik yang besar, orang udah menyembah di altar begitu mengalir, tapi kita kalau misalnya dalam posisi berdiri gitu ya, kayak gitu aja, kayak patung, tangannya mungkin bertumpu di sandaran kursi orang yang di depannya gitu ya, gak mau membuka mulutnya. Nah, saya mau kasih tahu, seperti yang kemarin Pastor Philip bilang, gak semua gereja memuliakan Tuhan dengan cara yang sama. Demikian juga dengan kita ya, kalau misalnya ya, bayangkan kalau misalnya saya contohkan Pak Jos misalnya, saya coba bermazmur aja. Oh, Engkaulah Tuhan yang baik hati, Engkau menolong aku saat kesesakan. Seperti orang dengan gerak-gerakan menyembah, menyanjung-nyanjung Pak Jos. Gimana rasanya? Itu menyenangkan hati Tuhan. Hanya Engkau yang setia bagiku Tuhan. Memang awal-awalnya canggung, tapi kalau kita nggak pernah mau, kita tidak akan pernah bisa. Padahal kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan, sama seperti bangsa Israel diselamatkan dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Dan di surga itu nggak berhenti namanya penyembahan. Makanya saya bilang, mungkin agak keras, gak semua gereja. Jadi kalau kalau ada orang yang gak suka dengan omongan saya, atau mungkinlah katakan orang yang di luar sana yang memutar video ini nanti, mungkin kelihatannya saya ini seperti orang memecah gereja, atau mungkin seperti memprovokasi orang untuk tinggalin gereja gitu ya. Padahal enggak. Contohnya Bu Edith sama Pak Jos ya. Pak Jos sama Bu Edith nggak pernah secara private saya minta mereka, kamu harus gereja di sini ya, Bu Edith harus gereja di sini, Pak Jos enggak. Tapi gini, sesederhana gini, kalau memang sama seperti saya dulu ya, saya tahu bahwa ketika saya diberi katakan Injil, saya bertobat lahir baru, saya tahu bahwa gereja lama saya itu bukan lagi tempat buat saya. Saya tinggalin dan saya nggak pernah lagi ke situ, dan saya cari gereja yang memberikan saya makanan rohani. Ini bukan berbicara hanya gereja tradisi ya. Nah, kalau kita memang udah diubahkan, haus ya kayak Bu Edith sama Pak Jos, dia sendiri yang mengambil inisiatif, karena dia sadar, disinilah saya bertumbuh, disinilah saya akan terus kejar Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, justru kalau kita masih nyaman di tempat itu, logikanya berarti kita masih bisa terima, kita masih sama dengan, kita masih menikmati itu. Nah, itu yang saya mau katakan pada kita. Saya nggak sedang memprovokasi orang untuk tinggalin gereja, enggak. Tapi selaku orang yang memimpin, karena saya mengasihi orang-orang yang saya layani gitu ya, supaya tadi saya bilang, kalau mau sungguh-sungguh sekalian ya. Saya kalau di Jakarta ya, di Jawa, dengan keadaan saya yang dulu lengkap semuanya fasilitas, kemanapun saya akan buru, sama seperti Brandon, di mana dia ada KKR, mencari hadirat Tuhan, kehausan gitu ya, sampai orang yang rakus dalam tanda kutip hadirat Tuhan.
dikejar ke sana. Saya kalau di Jawa, saya akan ikutin di mana-mana dia ada worship night. Karena itu hadirat Tuhan. Itu benar-benar menyegarkan, mendekatkan kita sama Tuhan. Nah, jadi saya mau katakan pada kita, ya, ini agak ada mati lampu, ya, nggak apa-apa. Nanti kalau gelap di video, ada mati lampu sebentar, ya. Berharap semak sebentar. Ya, jadi saya mau kasih tahu kepada kita, miliki kerendahan hati untuk mengikuti teladan saya. Karena seperti itulah saya menyalakan kerohanian saya. Seperti itulah saya mempertahankan api itu. Jangan keras hati, jangan susah untuk dituntun. Kalau dikatakan belajar bermazmur, belajarlah bermazmur. Kalau mungkin di pertemuan doa belum leluasa gitu, ya, cari waktu untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Hanya Engkau-lah yang baik bagiku, Tuhan. Ketika aku terjatuh, aku datang kepadamu dan Kau tolong hidupku, Tuhan. Itu kan ungkapan-ungkapan pengakuan. Engkau-lah yang baik, nggak ada yang seperti Engkau, ya Tuhan. Mungkin orang yang nggak biasa akan ditertawakan gitu, ya. Ih, agak lucu. Saya juga seperti itu dulu. Di samping rumah kami di kampung itu ada gereja Pentakosta gitu. Saya agak geli, mereka kok ibadah nangis-nangis sih? Karena saya belum ngerti. Nah, ya, nah kita juga mungkin, apalagi orang di luar sana, ya, merasa aneh, bahkan diri kita sendiri. Tapi minta sama Tuhan untuk memberikan pengertian. Minta supaya roh pujian penyembahan itu masuk dalam hati. Aku ada untuk menyembah Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah mazmur-mazmur Daud. Dan itu yang saya mau tegaskan. Itu salah satunya yang membuat kerohanian kita menyala. Oh ya, lanjut lagi ke tentang bahasa roh. Ya, kalau nanti dengarkan kompilasi video itu dan juga nanti yang terbaik, ya ikutin saja ya GMS, channel GMS itu. Tapi nanti kalau saya merasa perlu, saya bagikan memang yang terbaik, yang hadirat Tuhannya itu benar-benar kuat gitu ya. Saya bagikan supaya diberkati gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu kayak gini. Walaupun kita bermazmur, katakan gini, oh Engkau baik Tuhan, Engkau sangat mengasihi aku. Tapi bahasa akal budi itu terbatas. Tapi kalau bisa berbahasa roh itu naik berapa level. Oh, itu penyembahan yang dalam. Yang saya mau katakan, mungkin ada orang nggak setuju. Tetapi saya mau katakan, tidak akan bisa masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam, yang lebih tinggi tanpa penyembahan dalam bahasa roh. Makanya Tuhan meminta kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah di dalam berdoa seperti Paulus katakan dalam. Tapi kalau kita apa yang saya lakukan, kata Paulus, saya harus berdoa dengan akal budi, berdoa juga dalam bahasa roh. Ya, karena mengucapkan hal-hal yang tidak hal-hal yang rahasia. Saya menyembah dengan akal budi, tapi juga dengan roh. Jadi kalau di gereja, entah itu gereja tradisi atau mungkin juga kan ada juga ya gereja yang di atasnya tradisi gitu ya, maksudnya harismatik juga, tapi nggak memberikan ruang yang leluasa untuk penyembahan roh itu berbeda atmosfernya. Ya, saya bahkan katakan your presence is heaven to me. Itu benar. Hadiratmu itu udah surga buat saya. Nah, kejar supaya masuk pada level itu. Kalau udah rasakan Tuhan dekat, sedekat itu, seyakin itulah kita tahu bahwa kita akan bersama dengan Tuhan nanti. Sangat mengerikan ketika nanti harus tertinggal, ya. Seperti pesan wanita itu dan juga Brandon, ya. Brandon kan udah kita dengar videonya. Terlalu sukar untuk mempertahankan hidup nanti ketika masa antikris. Nah, jadi sekarang waktunya. Jangan bedanya cuman masalah hati kok. Apa sih bedanya? Kayak misalnya ada orang cepat bertumbuh karena hatinya itu begitu mudah diarahkan. Misalnya kalau saya katakan putar itu belajar bermazmur di rumah,
Ya, katakan Tuhan baik, mulai dari terbata-bata dulu seperti puisi. Tuhan Engkau baik, Engkau yang telah menyembuhkan aku dulu Tuhan. Kayak gitu-gitu. Itu ngomong sama Tuhan. Tuhan dengerin itu. Ya, saya baru renungkan ada di Mazmur. Engkaulah yang menjawab doa. Engkau menjawab doa. Tuhan Engkau tidak menolak doa. Berarti setiap doa bahkan penyembahan kita itu diterima. Sama seperti dulu ketika orang menyembah Dia. Ketika Yesus di bumi, Dia nggak menolak penyembahan. Nah, itu menjadi dupa yang harum. Belajar itu, jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan apalagi jangan kita menjadi kompromi dengan apa kata orang-orang yang melihat kita. Kita mau perform di hadapan Tuhan. Nah, itu salah satu yang membuat kerohanian kita itu menyala. Jadi saya kasihan kalau nanti ternyata kita di pertemuan doa, karena saya tahu itu yang tadi saya bilang, dari dulu saya bilang, saya itu diperlengkapi dengan karunia itu untuk melihat siapa yang melihat melihat bukan penglihatan seperti Brandon ya, maksudnya merasakan dengan precise, oh ini kerohaniannya seperti ini gitu ya. Saya udah bilang kemarin, cuma sesederhana kok. Kalau kerohaniannya menyala, walaupun kita ada nggak kurang mantapnya, misalnya karena lewat grup seperti ini gitu ya. Tetapi kita tetap berapi-api karena kita tahu ya ada hadirat Tuhan di sini. Halo? Dengar suara saya? Dengar ya? Tadi sempat mati. Ya. Ya udah bagus kembali jaringannya ya. Jadi kalaupun kita ada masalah sinyal, kadang-kadang kalau saya memang lebih ramai ya karena gitar ada di saya. Tapi ini kan kuncinya adalah roh. Kalau roh kita menyala-nyala, kita pasti akan datang berdoa. Makanya saya bilang tadi ya, tadi baru bergabung ya Pak Ara ya, Pak Ara dengan Bu Lucy ya. Kita tadi cuma bersembilan gitu ya. Kalau yang lain, saya nggak sebutkan namanya, tapi saya nggak bermaksud untuk kayak menyerang mereka atau menyudutkan mereka, tapi supaya mereka bangun. Kalau rohnya tetap menyala-nyala, pasti akan semangat berdoa, baik doa pribadi. Nah, tapi kalau misalnya setiap hari, misalnya di luar pertemuan doa, dia juga nggak lakukan bagiannya, ya bagaimana mau bertahan? Gitu loh. Nah, jadi saya berharap kita semua tetap setia. Jadilah bagian kecil yang saya lihat di dalam mimpi itu. Jadilah 20% yang dilihat oleh wanita itu dengan bersungguh-sungguh. Kalau saya minta untuk mulai bermazmur di rumah, putar pujian penyembahan itu sebenarnya bukan untuk kepentingan saya, tapi supaya mendapatkan hasil yang sama, yaitu mendapatkan api yang tetap menyala. Gitu ya. Nah, itu sharing motivasi yang hanya itu yang saya mau sampaikan pada pertemuan doa ini. Dan ini akan menjadi sia-sia kalau kita nggak praktekin. Kalau kita nggak praktekin, ya. Kekristenan itu sekedar kita bersedia melakukan bagian kita. Kita sering-sering bermazmur. Gak lama, kalau misalnya berminggu-minggu, berbulan-bulan kita sudah biasa bermazmur, nanti lama-lama kita nyaman. Karena itu membawa kita pada level penyembahan yang lebih wangi di hadapan Tuhan. Apalagi masuk dalam penyembahan yang dalam berbahasa roh. Itu akan transformasi hidup kita. Itu akan mendekatkan kita sama Tuhan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita mau doa sesuai dengan jadwal yang dibagikan oleh Pak Jos ya. Dan hari ini saya mau doa untuk orang-orang yang menyaksikan video ya, dan juga kembali saya doakan Pak Ara. Saya nanti akan doa untuk video dan juga Pak Ara. Nanti berdoa untuk Kota Jambi, Bu Lucy ya. Bu Lucy? Ya, Bu Lucy ya, berdoa untuk Kota Jambi ya. Iya, oke. Sekarang kita langsung masuk dalam doa. Siapa yang tugas doa kali ini? Pak Jos? Oke.
Silakan Pak Titius mendoakan Bu Alina, langsung nanti disambung oleh Bu Lucy mendoakan Kota Jambi. Saya akan tutup ya, sekalian berdoa untuk apa yang kita dengarkan hari ini supaya kita hidupi, karena saya rindu kita sama, kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan sampai saya melihat nanti, maksudnya tahu bahwa ternyata oh ini ternyata bagian daripada orang yang saya lihat dari mimpi itu yang banyak itu. Saya rindu kita menjadi bagian daripada yang sedikit itu gitu ya. Silakan Pak Titius. Ya, kita latih dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini karena kasih-Mu dan penyertaan sempurna bagi kami. Amin. Saya bahwa melalui pertemuan ini kami boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan melalui tuntunan kata yang Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan segala hal Tuhan nyatakan bagi kami mau terus rindu dan terus mau lakukan ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa hamba menyampaikannya adalah suara Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga kami selalu setia di dalam berdoa kami. Nah, kami sadar bahwa kami seringkali tidak punya waktu karena keterbatasan kami. Oleh karena hal-hal yang harus kami selesaikan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sendiri mengetahui semua. Amin. Dan dalam pertemuan kami Tuhan, kami boleh merasa kehadirat Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan dari kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini Tuhan, kami tetap di hadirat-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang yang berdosa, yang tidak terlepas dari salah dosa. Nah, oleh karena karunia-Mu Tuhan yang melayakan kami semua, baik yang ada saat ini Tuhan maupun tidak hadir, bahkan sudah melakukan pekerjaan di tempat lain, melalui orang-orang yang kami sayangi, kami berikan cara sendiri. Dan saat ini Tuhan, biarlah pertemuan kami malam ini Tuhan boleh berkenan hadir Tuhan. Amin. Dan sungguh-sungguh mau belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan Amin. dalam setiap pelayanan Tuhan. Dan kami diberikan satu hati, satu jiwa, satu roh, supaya roh kami terus menyala-nyala. Kami dipilih untuk bertemu pada malam ini, itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Itu semua walaupun melalui media sosial online yang ada bertemu komunitas kami ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan melindungi kami semua. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sendiri yang mengetahui semuanya Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, hamba dipercayakan untuk malam ini saya mendoakan Ibu Alina. Tapi sebelum hamba menaikkan doa buat Ibu Alina, hamba mohon Tuhan ampuni segala salah dan dosa ini Tuhan, supaya apa yang hamba kami hadapan hadirat Tuhan, Amin. benar-benar hamba Ibu Alina merasakan apa yang ia rasakan datang dari Tuhan, dari hamba. Apa yang hamba dipercayakan Tuhan bukan karena hebat dan kuatnya hamba ini Tuhan, tapi oleh karena Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kita untuk menyampaikan bagi Ibu Alina, Tuhan hamba-Mu saat ini Tuhan, dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan,
begitu banyak pergumulan, begitu banyak tugas yang hamba-Mu lakukan, baik rumah tangganya, baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam pelayanan, baik di dalam komunitas kami itu dia hamba-Mu boleh melakukan pekerjaan ini Tuhan. Begitu berat, begitu sulit, tapi bagi Tuhan Engkau nyatakan kekuatan bagi hamba. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu dengan baik. Karena kami percaya bahwa segala apa yang ada pada diri hamba-Mu semuanya Tuhan, dia tidak seperti manusia biasa, dia oleh karena Tuhan itu mampu melakukan semua. Amin. Di dalam kehidupan rumah tangganya, mendoakan suaminya, mendoakan anak-anak, bahkan mendoakan orang tua, bahkan sahabat yang hadir, saudara yang saat itu mendoakan, biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa pribadi hamba-Mu. Hamba-Mu baikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mujizat terjadi, keajaiban terjadi, dan biarlah hamba-Mu boleh melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Hamba-Mu tetapi Tuhan tidak terbatas. Usaha mereka, kerjaan mereka, pelayanan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan. Amin. Biarlah melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh takut Tuhan. Amin. Sebagai seorang ibu menjadi orang yang di dalam rumah, berkati walaupun harus ini, tetapi hamba ada di dalam puni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, baik di dalam pikiran dan perbuatan yang selalu hamba-Mu rasakan dalam pribadi hamba-Mu, baik yang terungkap maupun yang tidak terungkap. Biarlah Tuhan sendiri yang akan nyatakan kuasa. Amin. Terus sehingga hamba-Mu boleh menjalankan tugas dalam komunitas kita saat Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan perhitungkan bagi setiap upah dan lelah Tuhan. Dan saat itu Tuhan kami bersyukur Tuhan, biarlah kehidupan hamba-Mu boleh berjalan dengan baik. Amin. Melalui doa-doa kami selalu saling mendoakan, kami percaya bahwa kehidupan hamba-Mu boleh mengalami setiap perubahan dalam kehidupan dan terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mohon doa ini. Apa yang hamba-Mu lakukan baik di rumah tangga melalui boleh berjalan dengan baik, dengan sia-sia, tetap mengatakan dalam kehidupan hamba-Mu itu. Berdoa mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu selalu setia di dalam segala hal, baik ekonomi dan Tuhan berkati dan hamba dalam setiap kehidupan hamba saat ini. Tuhan Allah dari sorga, ini doa hamba Tuhan, percaya dengar dan menjawab sendiri. Amin. Apa syukur kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berucap syukur kepada sorga. Haleluya. Silakan Bu Lucy. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan atas segala berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Bersama dengan komunitas doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa buat kota Jambi Tuhan. Engkau berkati kota itu Tuhan, kami berdoa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada
Bapa Harta Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti setiap ibadah-ibadah, setiap pertemuan yang dilaksanakan di sana Tuhan. Kami rindu iman mereka bertemu di dalam Engkau. Tuhan, taruh roh haus dan lapar dalam hati mereka semua Tuhan. Amin. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ingin mereka bertumbuh di dalam Engkau, dewasa dalam Engkau, lebih sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan, mereka Tuhan mengalami pertumbuhan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada para dan pelayan pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Tuhan menopang dalam setiap pelayan medis-Mu Tuhan. Biar dengan pelayanan di jalan di sana Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan sediakan dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak yang ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati mereka semua, bahkan kami rindu Kau pertambahkan jumlah bilangan mereka Tuhan. Sehingga mereka semua Tuhan menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa negara. Kami berdoa juga Engkau berikan kuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Mereka sungguh-sungguh Tuhan hidup dengan pertobatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami menolak segala pekerjaan iblis, segala roh pertentangan, roh pemberontakan, roh apapun yang mau menghalangi setiap pelayanan Pak di Jambi. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bahkan hadir di jiwa mereka, sehingga anak-anak di sana Tuhan, semua pelayanan yang dilakukan Pak Adam, mereka semua boleh bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau mendengar setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan Tuhan, kami mau sepakat juga ya Tuhan berdoa untuk Pak Ara. Tuhan, kami topang doa keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ara sebagai kepala keluarga, supaya Engkau yang terus membawa naik Pak Ara di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam kerohanian, untuk menuntun seisi keluarganya ya Tuhan. Bahkan mamanya yang Tuhan masih berikan panjang umur ya Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Bahkan pemazmur katakan cuma seperti uap. Artinya kami harus benar-benar tahu ada satu persiapan yang jauh lebih penting daripada persiapan di dunia ini. Kalau orang saja dalam mempersiapkan hidupnya di dalam dunia ini, mereka lakukan banyak hal, terlebih dalam kekekalan. Aku berdoa supaya pikiran Pak Ara semakin dibukakan tentang kekekalan, semakin dibukakan pengertian tentang kekekalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang terus mencerahkan pemikiran Pak Ara ya Tuhan, supaya pengenalan akan Engkau terus dipertambah-tambahkan. Engkau yang melihat hatinya Tuhan lebih lagi ya Tuhan, supaya pewahyuan turun dalam kehidupan yang Engkau memberikan ya Tuhan, roh keperkasaan untuk memimpin seluruh keluarganya ke dalam Tuhan, bahkan mempersiapkan sungguh-sungguh ya Tuhan masa depan kekekalan mamanya ya Tuhan, untuk Ibu Bimbinan Sitorus ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau juga tanamkan ya Tuhan kerinduan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam hatinya, supaya kerinduan hati kami adalah kami bisa sama-sama ya Tuhan menapaki kedalaman pengalaman di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini adalah kerinduan kami. Kami tahu bahwa Engkau penjawab doa ya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, supaya lebih lagi Tuhan ada roh doa, roh pujian, penyembahan di dalam kehidupan Pak Ara
sebagai awal secara pribadi, lalu akan mengefek ke dalam seluruh keluarga. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan lanjutkan panggilan-Mu dalam kehidupan Pak Ara secara pribadi dan juga panggilan keselamatan atas seluruh anggota keluarganya. Kami berdoa untuk Ibu pimpinan Sitorus ya Tuhan. Kami serahkan masa tua daripada orang tua kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya. Kami berdoa supaya sukacita Allah memenuhi hatinya, damai sejahtera memenuhi hatinya. Tuhan memberkati kesehatannya dan juga Pak Ara yang bertanggung jawab atas anggota keluarga dan juga ibunya. Tuhan, Engkau yang memampukan ya Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi untuk sebagai para keluarga menuntun dalam kerohanian dan juga lewat pekerjaan, lewat usaha apapun yang diperbuat. Engkau yang menyediakan apa yang diperlukan oleh keluarga ini, termasuk juga ya Tuhan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya, seluruh anggota keluarganya. Kami percaya ya Tuhan, kerinduan hati kami ini dihargai oleh Tuhan, dipertimbangkan oleh Tuhan, karena kami hanya ingin rindu, kami semua sama-sama bersemangat, kami sama-sama terus naik lebih dalam lagi di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya lewat doa ini Engkau akan lakukan satu bagian lagi di dalam keluarga ini, dan kami akan melihat keluarga ini akan terus naik di dalam kerohanian, di dalam pengenalan akan Allah. Aku berdoa untuk istri dan anak-anaknya, bahkan mamanya, roh takut akan Tuhan turun atas mereka, roh pengenalan akan Tuhan, bahkan roh pertobatan dicurahkan atas mereka, roh kebenaran yang membuat mereka mengerti bagaimana seharusnya lebih lagi memilih hidup yang berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau sungguh mengasihi setiap kami termasuk keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sepakat berdoa kepada siapapun yang menyaksikan video ini Tuhan. Kami rindu juga ya Tuhan, Engkau berbicara, berkarya melalui video ini. Roh Kudus bergerak melalui video ini. Setiap kata-kata bahkan hadirat-Mu menyentuh hati mereka. Ada orang-orang yang memang punya hati yang merupakan bagian dari yang kecil itu. Mereka dibangkitkan rohaninya. Entah mereka mau bergabung di dalam komunitas ini ataupun di luar. Tetapi kami berdoa supaya melalui video ini hidup mereka diubahkan. Mereka lahir baru. Mereka sungguh-sungguh dalam pertobatan. Mereka mencari Tuhan. Mereka menjadi bagian daripada gadis bijaksana itu yang mempersiapkan pelita mereka ya Tuhan. Mereka menjadi bagian dari yang kecil yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mengutamakan Tuhan di dalam hari-hari mereka. Sebab kami tahu ada banyak orang Kristen ya Tuhan, yang mereka kalau di media sosial mereka menulis tentang perkara rohani itu sangat ramai, tetapi ketika saatnya harus membagi waktu mencari Tuhan, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, hanya orang-orang yang jarang. Karena itu ya Tuhan, kami rindu melalui komunitas ini, melalui pelayanan ini, Engkau mempertemukan video ini dengan orang yang tepat, supaya mereka juga adalah orang-orang yang akan dipersiapkan, mereka akan diubahkan, mereka benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapapun di antara mereka, kami berdoa supaya pakai video ini berbicara dan berkarya lewat hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bu Lucy yang baru bergabung, juga Pak Ara Tuhan. Kami rindu juga ya Tuhan, mereka tetap setia, menjadi bagian daripada setia yang saya doakan dengan orang-orang yang sebelumnya ya Tuhan. Kami menjadi bagian daripada yang kecil itu. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Engkau berkata bahwa hanya sedikit orang yang akan melalui jalan kehidupan. Dengan banyak hamba-Mu di berbagai negara, lewat mimpi dan penglihatan, Engkau sudah tunjukkan, dan pada diriku sendiri Engkau sudah tunjukkan. Hanya sedikit orang yang benar-benar siap. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang mempertahankan api itu. Dan ketika Tuhan melihat kami di dalam pertemuan, ketika bertemu dengan Engkau katakan, well done. Tuhan menghargai apa yang kami lakukan. Bagaimana kami menjaga api itu, menjaga persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau, Tuhan, aku juga berdoa supaya setiap kami, Holy Spirit, increase the capacity of our faith, Lord. Kapasitas iman kami, supaya kami percaya janji-Mu. Karena kalau kami cari Tuhan lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Firman-Mu yang jamin, kalau kami mencari Engkau, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kalau kami mencari Engkau dulu, Engkau berkata, janjinya adalah takkan kekurangan kami. Karena itu biar kami belajar perlahan-lahan untuk membagi hati, menyediakan hati
pikiran kami mencari Tuhan lebih dahulu, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam ibadah itu ada berguna dalam segala hal, ada upah, bahkan dalam berpuasa ada upah. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Biarlah kami terus menyala-nyala, naik level terus, menjaga persekutuan kami terus. Kami mau belajar bermazmur kepada Tuhan yang mengasihi kami. Dan aku mau ikat, patahkan, hancurkan roh agamawi di dalam nama Yesus Kristus, supaya bukan dipengaruhi oleh ajaran agama kami memuji Engkau, tetapi kekristenan itu adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan, bukan agama. Terima kasih ya Tuhan. Itu kerinduan saya. Setiap kami tidak dikekang oleh tradisi atau budaya gereja atau budaya orang, tetapi bagaimana kami meneladani Daud. Kami bermazmur bagi Tuhan. Kami bermazmur bagi Tuhan. Kami mencontoh orang-orang kudus seperti Mas mereka katakan. Kami mau lihat orang-orang kudus yang hidup dalam penyembahan. Kami mau ikuti itu supaya kami merasakan hadirat-Mu setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan pada malam hari ini kami mau melanjutkan istirahat kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau segarkan tulang-tulang kami, pulihkan kekuatan kami ketika kami tidur. Jagai kami dengan para malaikat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan ya Tuhan, firman-Mu berkata, Tuhan memberkati orang-orang benar-Mu ketika kami tidur. Aku berdoa ya Tuhan supaya kami terus belajar beriman. Kami posisikan diri kami untuk hidup benar. Maka Engkau akan setia menggenapi janji itu dalam kehidupan kami. Sebab kami hidup bukan karena kekuatan kami. Hidup kami itu bergantung sama Tuhan. Kalau kami sealur sama Tuhan, maka kami akan melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau teguh di dalam iman. Kuatkan kami semua ya Tuhan. Berkati kesehatan kami, pekerjaan usaha kami, penyediaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau berharap kepada Tuhan dan kami mau perkatakan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Firman-Mu itu akan bergerak dan menciptakan sesuatu di dalam kehidupan kami. Karena kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kalau hari ini ada hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami, ada dosa dan pelanggaran, Tuhan, Engkau Allah yang berbelas kasihan. Ampuni dan sucikan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami mau terus melanjutkan pertandingan kami dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk darah yang berkuasa untuk menyucikan kami. Sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Supaya darah itu yang terlihat di dalam kehidupan kami. Bahwa kami terus berdamai dengan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tadi ada yang mau minta didoakan, saya lupa. Tapi kalau misalnya, karena kita semua pendoa, kalau misalnya ada permohonan doa yang urgent, boleh disampaikan. Ada yang mau didoakan yang urgent? Pak Octavianus sudah sembuh perutnya? Aduh Pak, terima kasih sudah sembuh. Oh, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tetap semangat Pak ya. Ada yang lain? Ada mau tanya Pak. Saya mau tanya nih Pak. Ya silakan. Atau bisa? Ya. Ini apa? Saya dengar-dengar kalau tidak salah Pak Atta pernah ada sampaikan bilang Pak Atta ada perjamuan. Oh. Maksudnya yang saya mau tanyakan apakah kami apakah bisa di luar gereja, maksudnya di keluarga sendiri dibuka atau tidak dibuka? Perjamuan, maksudnya perjamuan untuk keluarga di luar gereja. Itu bisa atau tidak? Oh, sangat bisa. Jadi gini, jadi saya nggak tahu Pak Octavianus menyaksikan video Brandon ya. Jadi perjamuan itu, jadi nggak ada aturan perjamuan kudus itu. Ada beberapa gereja, dulu di gereja saya, gereja tradisi itu cuma sekali setahun ya. Nah, terus di gereja-gereja harismatik ya kita rata-rata itu setiap awal bulan. Nah, tapi nggak ada di dalam firman Tuhan katakan bahwa perjamuan itu setiap 1 kali setahun, sekali sebulan. Nah, nggak ada. Firman Tuhan cuma katakan ini adalah peringatan ya, kita secara pribadi sama Tuhan untuk mengingat apa yang telah diperbuatnya. Dan ketika kita
ambil perjamuan itu, lakukan dengan iman. Saya lakukan itu setiap hari setelah dapatkan pengertian dengan apa yang Brandon lakukan. Ketika kita mengambil perjamuan, kita satu dengan tubuh Tuhan, kita satu dengan rohnya, dan itu secara spiritual saya saksikan sendiri, ya. Itu sebetulnya bukti persekutuan dan cinta kita sama Tuhan. Jadi kalau Pak Okto ambil di luar gereja, tidak ada yang bertentangan dengan itu. Bisa, silahkan. Saya lakukan malah hampir setiap hari. Kayak hari ini enggak, tapi almost hampir setiap hari. Oh iya Pak. Ya, bisa. Mau ditanyakan. Bisa. Lakukan saja dengan iman. Ya, saya juga beli minyak zaitun. Saya doakan itu cuma minyak, tetap minyak, tapi itu ada urapan, ya. Jadi itu juga saya pakai dan saya saksikan kok di dalam kehidupan saya. Kan saya udah saksikan dulu ya. Ketika saya semprot di daerah saya ini udah berbulan-bulan nggak pernah terjadi lagi yang namanya ada kan roh-roh kegelapan itu yang mengganggu ya, karena ada beberapa kafling di sini masih kosong. Itu nggak pernah lagi karena saya semprot, bahkan pohon-pohon yang menurut dugaan saya roh-roh jahat ada di sini, saya semprot, saya bongkar tempatnya, saya hancurkan dalam nama Yesus, dan itu nggak pernah terjadi lagi ya. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi kalau tanpa seizin Tuhan ya. Jadi nggak akan ada tiba-tiba jadi begitu, nggak, pasti ada semua penyebabnya. Jadi itulah kuasanya, kuasa minyak urapan, kuasa darah Yesus gitu ya. Tetap lakukan itu dan saya rasa damai sejahtera melakukan itu ya. Lakukan aja dengan iman Pak Octavianus, gak apa-apa, bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada yang lain ya, nanti kalau misalnya ada yang urgent juga bisa disampaikan ke tim admin ya. Oke, saya sangat walaupun capek ya, tapi saya merasakan sukacita yang di luar akal yang membuat saya terus bersemangat. Nah, saya berharap kita semua merasakan itu gitu ya. Saya bahkan juga putar pujian penyembahan ini gitu ya. Nah, saya merasakan juga hadirat yang sama. Nah, tapi yang saya bilang tadi itu sebetulnya kalau kita udah menyala-nyala, kita dengarkan pujian penyembahan, kita langsung bisa ngangkat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada waktu, tetap dengarkan pujian penyembahan, karena mungkin lewat jarak jauh nggak begitu clear. Nanti dengarkan di video juga penyembahan yang saya bagi, dan masuklah menjadi samalah sama seperti mereka. Contoh cara mereka menyembah gitu ya. Oke ya. Ini mati lagi lampu yang kedua. Gelap ini ya pas terakhir ya, yang kedua kali ya. Oke, gitu ya. Selamat beristirahat untuk kita kalau sudah nggak ada lagi yang mau ngobrol. Gitu ya. Ya, selamat malam ya. Selamat beristirahat. Tetap semangat untuk kita semuanya. Ya. Malam, selamat beristirahat.